Bapak, ini nggak sih ada cara nggak sih? Kan papanya Olio acara jadi enggak. Nggak mesti sih. Kadang-kadang Pak Eko yang mimpin. Udah di sini sudah. Pak Budi datang nggak ya? Ini aku benerin ini nih. Sorry. Udah main-main. Terus.
Cek. Satu cek. Recording in progress. Baik teman-teman, tes suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas, Pak, jelas. Ya, baik teman-teman, sebelum kita ke perkuliahan, tolong diaktifkan kameranya. Baik, tolong diaktifkan. Siapa lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'inu ala umuriddin yadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki ke kelompok ya untuk presentasi hari ini, ya sebelumnya saya ingin mengabsen dulu untuk kelompok yang pertama, Mas Romli Fadli. Hadir, Pak. Oke. Mas Rahmat Putra. Mas Rahmat Putra. Belum ya. Kemudian Mas Muhammad Farid. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mas Ahmad Fahrid. Hadir, Pak. Oke, ya, ini sudah siap untuk mempresentasikan. Siap, Pak. Insya Allah siap, Pak. Oke. Yang kedua Mas Ilham. Mas Ilham, ada Mas Ilham? Halo, Pak. Halo. Halo. Ada Mas Ilham?
Rahmat Putra, Pak. Mik masalah tadi, Pak. Oke. Kemudian Mbak Lili Karoma. Hadir, Pak. Oke. Terus Khairi Sahria. Hadir, Pak. Oke. Yang terakhir Abdurrahman. Bentar, sinyal di tempat saya kurang bagus, saya terlempar keluar. Mas Abdurrahman ada? Baik, sebelum itu Saya sudah tadi, Pak. Halo, Iya, Pak. Mas Rahmat. Mik agak ada masalah ini, Pak. Rahmat Putra, Pak. Salah di? Gimana, Pak? Iya, tadi kenapa, Mas? Tadi di absen. Sudah ada ya, Pak. Rahmat Putra ya? Rahmat Putra. Iya, Rahmat Putra. Iya, Pak, informatika. Iya, sudah. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke kelompok presentasi, ya di sini saya akan menjelaskan sedikit, ya, yaitu untuk judul ya yang teman-teman kalian nanti presentasikan, ya, yaitu yang pertama membangun paradigma. Ya, yang pertama membangun paradigma Al-Quran. Ya. Kita tahu untuk membangun paradigma Quran, ya, Al-Quran sendiri yaitu adalah kitab petunjuk ya bagi manusia, ya, dan merupakan sumber dari segala sumber ajaran Islam. Ya, kita juga tahu Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan merupakan mukjizat Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad. Kemudian dari aspek kemukjizatan Al-Quran ya adalah dari sisi tata bahasa, ya, dan balaghah, ya, dan balaghahnya yang tidak tertandingi. Ya, kemudian dan isyarat ya dari ilmu pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Ya, Al-Quran baik dan berlaku sampai akhir zaman ya, dan dimanapun tempatnya. Ya, jadi membangun paradigma Al-Quran ya artinya menjadikan Al-Quran ya, sebagai ukuran, ya, sebagai patokan, ya, kemudian ya di dalam segala aspek kehidupan manusia, ya, seperti politik, ya, kemudian ekonomi, ya, sosial, budaya, ya, dan pendidikan. Nah, nanti akan dibahas lanjut oleh teman-teman kita ini ya, insya Allah sudah siap semua. Ya, kemudian untuk judul yang kedua yaitu tentang membumikan Islam, ya, membumikan Islam di Indonesia. Kita tahu perkembangan Islam di Nusantara ini ya merasakan berbagai pengalaman, ya, disebabkan adanya
keberagaman budaya ya, dan tradisi pada setiap pulau ya. Kebetulan dari teman-teman kalian ya, ada yang di Sumatera, Pulau Jawa. Ya, bahkan dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Oke, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh kelompok 2. Baik, sebelum kita masuk ke presentasi, ya marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kelompok pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Tes suara saya apa terdengar dengan jelas Pak? Sudah Ya. Tes suara saya apa terdengar dengan jelas Pak? Ya, jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Dian yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang membangun paradigma Qur'ani. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Ahmad Raihan, Rahmat Putra, Farid, dan saya sendiri, Rumi Fadli, sebagai moderator. Di presentasi kali ini, kita akan mempresentasikan materi tentang membangun paradigma Qur'ani. Mungkin slide presentasi yang kami buat tidaklah sempurna. Kami tidak terlalu menitikberatkan pada slide presentasi karena kami menyadari kurangnya pengetahuan yang kami miliki. Untuk itu, presentasi kami akan lebih dititikberatkan pada diskusi nantinya. Jadi kami mengharapkan partisipasi dari teman-teman untuk berkontribusi dalam diskusi dengan topik membangun paradigma Qur'ani. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Ahmad Raihan. Silakan, Raihan. Baik, pembukaan ini materi tentang pengertian paradigma Qur'ani seperti yang dari di slide. Paradigma Qur'ani itu sebuah konsep di mana cara kita untuk berpikir atau mengimplementasikan Al-Quran sebagai acuan aspek-aspek kehidupan sehari-hari kita. Ya, seperti ini, aspek-aspek yang diterapkan dalam paradigma Qur'an itu yang ada di lingkungan kita saat ini, gitu kan, yang bisa kita terima itu dalam bentuk sosial, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Nah, gimana sih, apa sih contoh dalam aspek sosial? Nah, dalam aspek sosial itu kita seperti membangun kerukunan antar tetangga. Itu udah aspek sosial yang paling dekat gitu kan. Ya contohnya itu kita kayak saling berbagi makanan kepada tetangga, terutama kepada yang miskin gitu. Apalagi kalau kita masak itu ya, yang aromanya itu sampai kemana-mana itu, gak mungkin kita gak sedekah atau kita berbagi gitu kan ke tetangga kita. Nah, yang kedua juga nih, ada contoh yang kedua, yaitu sebagai seorang muslim ada baiknya kita saling menghormati tetangga walau berbeda agama dengan kita. Jadi jangan kita jauhi gitu kan. Ada beberapa orang yang tetangganya beda agama ini kan, takut gitu kan, ntar dia makan apa gitu kan, nggak cuci tangan atau apa. Banyak gitu orang yang opini-opini itu tentang agama lain gitu tuh. Nah, next tentang aspek budaya bakalan dijelasi dengan teman kita, yaitu Bang Rahmat Putra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke topik berikutnya, aspek budaya. Aspek budaya ialah menghormati orang yang lebih, contohnya adalah seperti menghormati orang yang lebih tua dari kita, terutama kedua orang tua kita sendiri.
seperti anak berkewajiban mendoakan kedua orang tua ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Itu bagian dari aspek budaya. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Yang kita rasakan sekarang adalah melakukan proses perjanjian pinjam meminjam. Hal yang harus kita jauhi yaitu sistem pinjam meminjam yang mengandung riba. Mungkin sekarang sudah banyaknya terjadi riba di setiap transaksi jual beli. Terus sistem pinjam meminjam yang seharusnya adalah sesuai syariah ialah adanya akad murabah, adanya akad ijrah wa tikna, dan akad musyarakah. Selanjutnya dalam aspek pendidikan yang tercantum pada surah Al-Alaq tentang Iqra yang artinya bacalah, yang dimana dapat disimpulkan bahwa Allah menyuruh umatnya untuk selalu membaca sehingga ilmu yang dia dapat bisa disampaikan lagi kepada orang lain yang belum mengetahui apa yang dia ketahui. Untuk aspek politik mungkin nanti dilanjutkan oleh Ahmad Rehan. Materi selanjutnya, silakan Farid. Ya, topik selanjutnya adalah aspek politik, di mana kita diwajibkan dalam menaati seorang pemimpin, seperti yang telah tertera pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Baik, terima kasih teman-teman, Raihan, Bang Rahmat Putra, dan Farid. Jadi lebih kurang presentasi kita tadi tentang pengertian dari membangun paradigma Qur'ani itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang contoh-contoh implementasi dari membangun paradigma Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, pendidikan, dan juga aspek politik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Mungkin untuk sesi diskusi kita akan mulai dari sebuah pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin lebih tahu, yang bisa ikut berkontribusi. Bagaimana sebenarnya implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dari membangun paradigma Qur'ani itu sekarang kondisinya di masyarakat? Apakah sudah terimplementasi dengan baik atau belum? Kalau misalkan belum, menurut teman-teman, apa yang sebaiknya kita lakukan agar paradigma membangun paradigma Qur'ani ini bisa diterapkan di masyarakat dengan baik? Silakan pada teman-teman yang ingin berkontribusi, yang mungkin yang lebih tahu ya tentang topik ini. Ya, apa ada teman-teman yang ingin ikut aktif berkontribusi? Jadi, saya ulangi, menurut teman-teman, apakah implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dari membangun paradigma Qur'ani itu sudah diterapkan dengan baik di masyarakat? Jika belum, menurut teman-teman, apa yang sebaiknya kita lakukan agar paradigma Qur'ani ini bisa diterapkan dengan baik di masyarakat? Oke, mungkin kita kembali ke member kelompok kita aja ya, sambil menunggu teman-teman yang bisa aktif.
Mungkin untuk Bro Rehan, Bang Rahmat Putra, dan Bro Farid, menurut teman-teman gimana? Apakah mungkin dari Bro Rehan dulu ya? Menurut Bro Rehan gimana? Apakah implementasi membangun paradigma Qur'ani ini di masyarakat saat ini kondisinya gimana? Gimana? Agak kurang jelas soalnya. Oh ya, maaf. Oke, saya lebih dekat dikit mikrofonnya. Sebenarnya apa kecil atau terlalu besar atau gimana? Udah pas. Oke, sip. Ya, jadi pertama mungkin ke Bro Rehan dulu ya. Jadi menurut Bro Rehan gimana? Apakah implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dari membangun paradigma Qur'ani ini sudah diterapkan dengan baik di masyarakat atau belum gitu? Kalau menurut saya ya, paradigma Qur'ani ini belum begitu maksimal diterapkan di Indonesia sendiri gitu kan. Masih ada beberapa yang belum sesuai yang ada di Al-Qur'an gitu. Baik, itu saya terima kasih. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar paradigma Qur'ani ini bisa diimplementasikan dengan baik di masyarakat? Mungkin Bang Rahmat Putra bisa jelaskan sedikit. Langkah-langkah apa saja mungkin yang sebaiknya kita lakukan agar paradigma Qur'ani ini mungkin bisa diterapkan di masyarakat gitu? Ya, mungkin sedikit dari pemikiran saya. Dulu sempat Islam itu menjadi negara superpower karena hari-harinya masyarakatnya mungkin meneladani Al-Quran gitu, baik di segi politik, sosial, pendidikan, dan budaya. Lebih kurang 5 abatan. Nah, sekarang mau menggali kembali bagaimana membangun masyarakat Qur'ani itu mungkin bisa diimplementasikan di pendidikan formal, dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah gitu. Terus kalau informal ya hidupkan suasana Qur'ani itu di dalam masyarakat kita sendiri, yaitu keluarga dekat. Oke, baik. Berarti menurut Bang Rahmat Putra, salah satu cara untuk implementasi paradigma Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan memasukkannya ke dalam kurikulum pendidikan. Iya. Oke. Lalu misalkan kira-kira apa ya kendala yang akan kita alami yang akan kita hadapi jika kita mencoba mengimplementasikan paradigma Qur'ani ini dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dari Bro Farid mungkin ada pandangan tersendiri. Kalau menurut saya sih ini yang masalah aspek ekonomi ya. Oh ya, gimana? Kalau masalah aspek ekonomi menurut saya kalau yang riba itu kemungkinan susah ya, soalnya kan mayoritas di Indonesia kan juga Islam, cuman masih ada yang agama lain. Cuman yang Islam juga kadang-kadang masih ada juga yang memakai riba juga. Jadi ya sama kayak Bang Rahmat sih, harus dimasukkan ke kurikulum juga. Oke, berarti soal ini ya, aspek ekonomi kan tadi kita kasih contoh di slide kita, yaitu bagaimana menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak mengambil untung dalam konsep pinjam-meminjam, tapi mengubahnya menjadi konsep bagi hasil. Nah, menurut Bro Farid tadi akan itu menjadi hambatan ya ketika kita mengimplementasikan paradigma Qur'ani karena masyarakatnya sudah terbiasa dengan konsep riba itu, gitu ya Bro Farid ya? Iya, betul. Oke, baik. Ya, jadi ini ya, untuk dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kita terkait dengan topik membangun paradigma Qur'ani ini? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, siapa dari prodi mana? Saya Alfat Wibisono dari Prodi Sistem Informasi. Oke, saya silakan. tadi agak kurang jelas ya, maaf. Cuman saya ingin bertanya lagi, seberapa penting sih dengan dibangunkannya paradigma Qur'ani dan tujuannya itu untuk apa ya? Saya mohon maaf tadi kurang ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjawab ya. Saya selaku moderator coba menjawab. Ya.
Oke, baik. Jadi seberapa penting kita menerapkan, mengimplementasikan paradigma Qur'ani ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita tentu sudah menyadari ya sebagai seorang Muslim bahwa Al-Quran itu menjadi acuan utama dalam kita menjalani kehidupan. Nah, Al-Quran itu merupakan sebuah ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah berisi panduan untuk kita menjalani hidup dengan lebih baik gitu. Nah, sehingga kalau kita membuat paradigma berpikir kita, paradigma Qur'ani kan adalah sebuah konsep berpikir yang apapun yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu mengacu kepada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalkan kita sudah membangun paradigma berpikir Qur'ani itu dalam kehidupan sehari-hari, itu akan membuat aspek-aspek kehidupan di kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Sebagai contoh tadi, kalau di aspek sosial, seperti yang ada di slide kita tadi, kalau di aspek sosial kita menerapkan paradigma Qur'ani, tentu kita akan mencapai kerukunan masyarakat itu dengan lebih baik gitu. Seperti contoh tadi, kalau misalkan kita membuat bangunan, kita tidak boleh membuat bangunan yang menghalangi cahaya untuk masuk ke rumah tetangga kita. Atau misalkan kalau kita memasak makanan yang aromanya kuat, kita harus share itu ke tetangga kita. Nah, itu kan untuk menjaga kerukunan. Atau misalkan di aspek ekonomi tadi, di aspek ekonomi kita mengubah konsep pinjam-meminjam dan menghasilkan keuntungan itu menjadi konsep bagi hasil. Nah, itu kan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi menurut saya, apa pentingnya kita menerapkan paradigma Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari, ya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik itu salah satunya. Selain juga yang sudah pasti adalah mencapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Gimana Ahmad Wibisono? Apakah sudah cukup menjelaskan atau ada pertanyaan lain? Ya cukup. Terima kasih Bang Romi. Oke, terima kasih sama-sama. Apa dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Apa sudah cukup jelas materinya? Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, saya selaku moderator coba menyimpulkan presentasi kita pada hari ini, yaitu kita membahas tentang membangun paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani itu sendiri adalah sebuah konsep berpikir bagaimana kita menerapkan nilai-nilai yang ada di Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkannya dalam 5 aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek pendidikan, dan aspek politik. Semoga presentasi kita kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Dian. Silakan, Pak. Pak Diannya live. Oke, Pak Diannya live. Oke. Ya, Pak Diannya masih connect nggak? Pak. Boleh bertanya nggak? Oh ya, oke, silakan kalau ingin bertanya. Siapa dari prodi mana? Saya Syahrul Faiz Ramdhani dari Informatika. Oke, silakan Bro Faiz. Jadi kan tadi disebutkan ya tentang pertentangan kan, jadi perdebatan gitu kan. Dalam Al-Quran kan tadi disebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Ketika terdapat suatu pertikaian ataupun perdebatan ataupun tidak satu sama pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kan. Ya, dalam artian kepada Al-Quran dan hadis ataupun Al-Quran dan sunnah. Nah, jadi saya ini bukan bertanya sih, akan tapi lebih mengapa gitu. Jadi mungkin di antara teman-teman sekalian ada yang punya pendapat lain. Jadi gini, kenapa orang Indonesia itu kebanyakan ketika misalnya ada suatu perselisihan, suatu pertikaian, seperti misalnya dalam aspek furu'iyah misalnya, dalam aspek percabangan ataupun bukan yang usul, seperti misalnya tentang sholat misalnya kan, sholat subuh. Nah,
dikatakan oleh misalnya sebagian kepercayaan agama Islam, sholat subuh itu wajib ada kunutnya. Nah, akan tapi di sebagian kepercayaan agama Islam yang lain itu ada yang berkata tidak boleh kunut ataupun hanya sunnah saja gitu. Itu kan ada perbedaan pendapat kan, perselisihan, pertikaian. Nah, akan tapi mengapa mereka itu bukannya mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan tapi mereka malah menganggul-anggulkan mazhab mereka gitu. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa bisa dibagi 4 mazhab seperti itu gitu? Bisa difahami, Bang? Oh ya, terima kasih Bro Faiz. Ya, iya sih, itu menjadi sebuah sebuah fenomena ya di Indonesia, di mana masing-masing pihak itu menganggap pendapatnya itu yang jadi paling benar, sehingga perdebatan itu malah berujung ke pertikaian. Harusnya kan seperti yang Bro Faiz tadi bilang, bahwa perbedaan itu sebenarnya harus diselesaikan dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Nah, ya gitu sih sebenarnya ya, fenomena yang terjadi di Indonesia. Cuman mengapa fenomena ini bisa terjadi, mungkin dari teman-teman ya, kelompok kita, Bro Raihan, Bang Rahmat Putra, atau Bro Farid, mungkin ada yang tahu kenapa fenomena ini bisa terjadi di Indonesia. Kenapa ketika terjadi sebuah perdebatan malah berujung ke perselisihan? Sebentar. Ya, Sebelum Bang Rahmat Putra. jauh membahasnya, kita bukan membahas paradigma Qur'ani, bukan masalah perbedaan mazhab, karena kita nggak ada kemampuan di sini kan. Baik, bisa saya sedikit ini bisa menjelaskan. Ya, silakan Bro Rehan. Bang Rahmat udah belum? Oke. Halo. Ya, kenapa Bang Rahmat Putra? Oke. Ditanyakan tadi kan ini ya sama teman kita itu Pak Is gitu kan. Kenapa ada perbedaan-perbedaan gitu? Ya karena gini, tergantung dari pola pikir mereka lagi. Itu kan mereka kan ada pemikiran berbeda-beda. Makanya terjadi perselisihan gitu. Udah. Ya seperti yang udah diketahui itu kan setiap manusia itu berbeda pendapat ya kan. Seperti materi kita kan tentang pembahasan tuh paradigma Ain. Berarti itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Selagi tidak melenceng terlalu jauh gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih. Ya gitu ya. Jadi kalau soal perdebatannya itu sendiri harusnya tidak menjadi masalah ya, karena masing-masing punya basis pemikiran sendiri kenapa berpendapat seperti itu gitu. Karena Al-Quran itu sendiri kan multitafsir ya, karena Al-Quran itu diciptakan dengan bahasa tingkat tinggi yang orang dengan latar belakang yang berbeda bisa menafsirkan dengan cara yang berbeda. Tentu bukan perbedaan penafsiran itu sebenarnya yang jadi titik beratnya, tapi adalah sikap yang diambil ketika perdebatan itu terjadi, yaitu malah berakhir pada perselisihan yang bahkan bisa bentrok konflik gitu. Nah itu sebenarnya mungkin yang menjadi fenomena di Indonesia yang menjadi tantangan juga untuk kita, gimana cara hal itu bisa dirubah ke keturunan yang selanjutnya. Mungkin dari Bro Faiz atau dari teman-teman, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan agar di masyarakat itu ketika terjadi sebuah perdebatan itu tidak berujung ke perselisihan, tapi bisa diselesaikan dengan cara yang baik gitu. Karena ya balik lagi, Al-Quran itu multitafsir itu tadi gitu kan. Boleh berpendapat, Bang? Ya, silakan.
kalau yang saya dapat gitu ya dari diskusi-diskusi sebelumnya juga sama teman-teman. Jadi kalau ada suatu perdebatan itu solusinya, jadi bagaimana agar caranya ataupun bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini mengetahui antara usul dan furu gitu. Jadi usul itu dasar-dasar agama Islam, dan furu itu cabang-cabang agama Islam. Nah, jadi yang boleh beda pemikiran ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bro Rehan, itu tuh yang boleh tuh tentang furu'iyah, tentang cabang-cabang saja. Seperti misalnya tentang sholat ataupun tentang kunut misalnya kan seperti tadi, ataupun perbedaan tentang cara takbir misalnya, itu masih furu'iyah. Akan tapi kalau misalnya sudah masuk usul, sudah masuk dasar-dasar agama Islam, ini tidak boleh berbeda pendapat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan agama Islam itu yang satu, yang benar. Nah, seperti misalnya kan dalam satu kasus ada seorang sahabat, itu tuh mereka ada 2 orang sedang sholat ya. Yang pertama itu lupa, kemudian tidak sujud sahwi. Dan yang kedua lupa juga, akan tapi sujud sahwi. Nah, si 2 orang ini berpendapat bahwasanya saya itu paling benar. Yang si A ngomong harus sujud sahwi, harus. Yang kedua nggak apa-apa nggak sujud sahwi, asalkan misalnya bertaubat ataupun misalnya minta maaf kepada Allah. Nah, ketika 2 orang tersebut mengkonsultasikan kepada Rasulullah, maka apa jawaban Rasulullah? Sodaktum, kalian itu benar. Nah, dalam artian apa? Kalau misalnya masih aspek furu'iyah ya, dalam artian percabangan, itu masih diperbolehkan dalam berbeda pendapat, asalkan tadi kata Bro Rehan tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tapi kalau misalnya sudah masuk hal-hal yang usul ataupun hal-hal yang dasar, maka itu tidak boleh diperdebatkan sama sekali. Karena dasar agama Islam itu yang benar itu adalah yang satu, bukan yang lain gitu. Jadi seperti itu, Bang, pendapat saya. Oke, benar sih. Wah, makasih banyak Bro Faiz. Jadi menurut diskusi yang pernah Bro Faiz ikuti, cara untuk kita bisa menghindari konflik setelah terjadinya perdebatan adalah kembali ke usul dan furu tadi gitu ya. Di mana masyarakat harus mengerti ini mana yang core inti, ajaran-ajaran inti dari Islam yang tidak boleh diganggu-gugat, mana yang sebenarnya itu bisa diperdebatkan, dan asal pendapat yang diperdebatkan itu memiliki dasar kayak gitu ya. Oke, saat ini sih solusi yang sangat sangat mungkin untuk diwujudkan ya. Jadi besar harapan kita di masa depan masyarakat itu lebih memiliki literasi agama yang jauh lebih baik ya, sehingga mengerti mana yang core intinya dan mana yang turunannya. Gitu sih. Terima kasih Bro Faiz. Untuk teman-teman yang lain, apa masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Sebelum kita tutup, masuk ke kelompok berikutnya. Tidak ada? Oke. Apa Pak Dian udah join lagi? Kayaknya belum. Belum ya, oke. Kalau gitu, saya mohon izin untuk menutup presentasi kita dari kelompok Paradigma Qurani. Sampai di sini, mudah-mudahan kita bisa mendapat manfaat yang baik ke depannya. Saya serahkan ke kelompok Membumikan Islam ya, kelompok kedua. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Iya, maaf saya keluar masuk ini sinyal. Jangan on cam Pak. Nah, baik, terima kasih untuk kelompok pertama. Ya, saya di sini menambahkan ya mengapa paradigma Qurani
ya, sangat penting ya bagi kehidupan modern. Pada dasarnya ya Al-Quran kita sudah tahu bagi umat Islam ya adalah sumber primer ya dalam segi kehidupan. Ya, kemudian Al-Quran sumber ajaran teologi, ya, hukum, ya, pemikiran, pembaharuan, ya, pendidikan, akhlak, ya, dari aspek-aspek lainnya. Ya, kemudian untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Ya, ada 7 macam mengapa Al-Quran diturunkan. Ya, yang pertama yaitu untuk meluruskan ya, akidah manusia. Yang kedua meneguhkan kemuliaan manusia. Yang kemudian mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang kemudian mengajak manusia untuk mensucikan rohani, ya, kemudian membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi. Yang terakhir, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Ya, itulah mengapa paradigma Quran ini sangat penting ya bagi kehidupan modern saat ini. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan lagi untuk di kelompok pertama. Tidak ya. Oke, kita lanjut untuk kelompok yang kedua. Untuk waktu dan tempat ya saya persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Karomah dari kelompok 8 akan membawakan presentasi tentang membumikan Islam di Indonesia. Bersama rekan saya, Hairi Syahria. Karena Ilham Hadiansyah tidak hadir, jadi kita cuma berdua. Pertama-tama ke latar belakang. Teman-teman kelihatan nggak? Kelihatan jelas. Materi latar belakang akan dibawakan oleh teman saya, Hairi Syahria. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari membumikan Islam di Indonesia. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang.
dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman, disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Bahkan, dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Maka jalan yang terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Ekspresi Islam lokal ini cenderung berkembang sehingga menimbulkan Islam yang beragam. Di sisi lain, Islam yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal. Sebagai substansi Islam merupakan nilai-nilai universal yang dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal atau local wisdom untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Islam sebagai rahmatan lil alamin terletak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar kosmologi tauhid. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam sejarah umat manusia melalui lokalitas ekspresi menganutnya masing-masing. Transformasi wahyu dan implikasi terhadap corak keberagaman. Dalam ajaran Islam, wahyu Allah selain bentuk tanda-tanda atau ayat yang berbahasa juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda ayat yang diimankan untuk mempermudah pemahaman. Kita bedakan antara istilah wahyu dengan W dan wahyu dengan W besar. Wahyu dengan W kecil menyaran pada tanda-tanda instruksi arahan, nasihat, pelajaran, dan ketuhanan Tuhan yang berbahasa dan mewujud dalam alam semesta dan isinya, termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Ayat-ayat yang terdapat di alam semesta dengan berbagai dinamika di dalamnya dibaca dan dimaknai secara komprehensif oleh beberapa orang pilihan yang disebut dengan Nabi Rasul. Para Nabi dan Rasul merupakan orang-orang pilihan karena telah dikaruniai bakat kecerdasan paripurna sehingga dapat mendownload ayat-ayat Tuhan yang diupload di alam ini dan membreakdown-nya menjadi sebuah pelajaran, nasihat, ketentuan, instruksi, dan informasi dari Tuhan yang berbentuk bahasa. Ketika masih dalam bentuknya yang asli merupakan yang terbentang, wahyu belum diidentifikasi sebagai syuhub al-ula atau kitab Ibrahim, kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, atau Al-Quran. Selanjutnya akan dibahas oleh Khairi Syariah. Alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat
yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial, yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku. Namun, nilai-nilai budaya relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Model akulturasi budaya lokal dengan Islam ini sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam di kalangan masyarakat Jawa. Sebagian orang bahkan menilai bahwa para wali songo sebagai ikon dai-dai awal Islam di Indonesia dianggap belum berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan Jawa. Mbak, presentasinya bisa dilebarin nggak, Mbak? Nggak kelihatan. Slide PPT-nya bisa di full screen. Ya, bentar. Oke. Nggak bisa, Emang nggak kelihatan banget, Nggak kelihatan. Kecil. Di Zoom juga jadi burik. Ngeblur. Kurang jelas kata-katanya. Kurang HD. Karena materinya juga ini ya, jadi kita sambil diskusi aja gitu. Gimana sih cara membumikan Islam di Indonesia, terutama kan karena agama di Indonesia kan banyak ya, ada beberapa macam gitu. Kita nggak bisa tuh bikin satu Indonesia jadi beragama Islam semua, karena semua orang kan punya keyakinannya masing-masing ya. Jadi kita diskusi tentang ini aja sih. Kelihatan nggak? Itu coba di slideshow aja, Li. Slideshow. Biar full screen nantinya. Segini nggak kelihatan? Kelihatan. Mendeskripsikan dan mengkomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Bukti kendornya peran umat Islam di Indonesia dalam pembangunan negara terpampang jelas di berbagai sektor kehidupan. Misalnya pada sektor pendidikan, ekonomi, hingga sosial dan budaya. Bangsa Indonesia masih terkesan mengekor pada perkembangan bangsa lain, kalau tidak mau disebut tertinggal. Jelas, ini adalah deviasi dari kenyataan sejarah, sebab umat Islam pernah berjaya dan menjadi pionir dalam memajukan peradaban di masa lalu. Dalam Islam, pengertian ibadah tidak hanya berbentuk lahiriah, tetapi mencangkup semua aktivitas kehidupan manusia yang memuat motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini berarti bahwa
perilaku manusia selama tidak bertentangan dengan syariat Islam secara bertujuan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala terhitung sebagai yang monitilik, yang menganggap bakti kepada negara juga merupakan perintah keislaman. Umat Islam harus mendudukan negara sebagai leading untuk mengais ridho Allah Subhanahu wa taala untuk bekal di hari kemudian, bukan malah menghindar dari kenyataan duniawi tersebut. Menjadikan negara yang madani akan berdampak positif dalam pendirian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang seluas-luasnya. Begitupun sebaliknya. Kesimpulan, agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam di Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas. Agenda pencerahan tersebut meliputi: pertama, memahamkan bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui jalan musyawarah, para pendahulu bangsa telah mendudukan Indonesia sebagai negara berketuhanan tanpa ada sebuah agama negara. Kedua, memahamkan bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, memahamkan bahwa Islam merupakan agama yang modern. Dalam artian nilai-nilainya dapat menjadi pedoman hidup sepanjang waktu, seiring dengan perkembangan zaman. Keempat, memahamkan bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme, Muslim di Indonesia harus proaktif dalam membangun bangsa dan negara. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ada yang bertanya atau mau berdiskusi, silahkan. Saya mohon izin bertanya. Ya, boleh? Dengan siapa? Oh, saya Ahmad dari Prodi TI. Ya, silahkan. Saya mau bertanya tadi tentang istilah dari slide 1 ada istilah kosmologi tauhid. Apa yang dimaksud dengan kosmologi tauhid? Kemudian pada slide berikutnya, sebentar ya. Pada slide berikutnya ini ditulis bahwa munculnya karakter Islam abangan di kalangan masyarakat Jawa. Sebagian orang bahkan menilai bahwa para wali songo sebagai ikon dai awal Islam di Indonesia dianggap belum berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan Jawa. Padahal wali songo itu cukup berprestasi dalam mengislamkan Jawa sehingga Islam ini menjadi mayoritas gitu di Indonesia. Ini sebenarnya kalau boleh saya tahu ini sumbernya dari mana ya? Soalnya wali songo itu bagi saya udah berhasil gitu mengislamkan Jawa dan Indonesia. Terima kasih, itu aja ya 2 pertanyaan dari saya. Oke, baik. Mas siapa tadi? Ahmad Hidayat. Iya, Mas Ahmad ya. Mungkin yang wali songo itu ada kesalahannya. Kalau apa tuh? Sepengetahuan saya ya, wali songo itu bisa mengislamkan di Jawa, tapi belum semuanya gitu. Apa ya? Belum, buktinya kan di sini Jawa juga masih banyak tuh yang beragama lain gitu. Jadi disebut belum sukses gitu secara keseluruhan. Oh iya, boleh saya bisa. Untuk pertanyaan yang pertama, mohon maaf bisa di ini lagi.
pertanyaan pertama, istilah kosmologi tauhid itu artinya apa ya di slide pertama? Slide pertama. Yang latar belakang bukan? Ya, Kosmologi. kosmologi tauhid. Oke, sebentar ya. Karena saya juga ini apa tuh belum menguasai banget materi ini gitu. Barangkali teman-teman ada yang tahu, boleh Di chat Kak, di chat. boleh menjawabkan gitu atau berdiskusi. Untuk teman-teman ada yang bisa menjawab tentang pertanyaannya Mas Ahmad? Ada Kak tuh di chat. Itu dikit sudah dijawab sama Faiz. Lagi sibuk ngerjain Faiz, alim, silahkan. deadline-nya. Enggak, udah dijawab di chat. Oke, jadi saya akan menjawab Bentar. pertanyaan dari siapa tadi namanya? Ahmad ya. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Kosmologi dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama. Tauhid dalam artiannya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada yang mau bertanya lagi atau mau menambahkan? Sepertinya lagi pada mumet sama Al-Jabar ya. Betul. Izin bertanya Kak, boleh nggak? Iya, boleh. Ini temanya tadi mengenai Islam ya, penyebaran Islam di Nusantara ya. Iya. Mau nanya aja sih, maksudnya itu kan terkait dengan Wali Songo, terus dari para pendakwah ya yang di Indonesia belum sepenuhnya Indonesia ini menjadi negara Islam gitu. Bahkan Mohon ada maaf, suaranya nggak jelas. Oh, suaranya nggak jelas. Jelas gimana nggak? Jelas nggak? Iya. Kedengeran? Iya, kedengeran. Iya. Saya ulangi ya, maksudnya mau nanya kayak tadi saya nyimak pertama kali datangnya Islam ke Indonesia melalui Wali Songo dan lain sebagainya ya kan. Dari tadi yang tanya juga kenapa kenapa Wali Songo nggak sukses? Ya kan Wali Songo itu datangnya duluan agama mana gitu di Indonesia ini ya kan. Datangnya itu bukan Islam, pertamanya ke Indonesia gitu. Mau nanya aja gitu, dari Wali Songo itu kan bagaimana caranya Indonesia ini supaya menjadi negara Islam gitu kan. Tidak bisa gitu karena memang di Indonesia ini banyak banget agama gitu, bahkan
Kristen aja dibagi dua, sekarang jangankan ke agama lain, Islam aja sudah banyak perbedaan seperti itu. Jangankan ke agama lain, gitu. Di Islam aja banyak banget perbedaan. Inilah itulah banyak banget perdebatan karena memang setiap orang, setiap mazhab dan lain sebagainya itu mempunyai cita masing-masing dari dulunya seperti itu, dan sekarang banyak banget pengarang-pengarang ustadz dan ulama itu dari kitab-kitab sebelumnya seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, ketika ada pendakwah yang lagi syiar dimanapun itu, dia itu apa sih namanya, kayak menjelek-jelekan agama lain. Mohon maaf, misalkan dalam segi makanan ya kan ada larangan, ada yang halal dan haramnya. Nah, si pendakwah ini menspil gitulah, menyenggol agama lain. Nah, disitulah membuat apa sih namanya, agama lain itu merasa gimana ya, agama dia itu paling nggak benar, paling gimana ya, paling nggak benar, paling terlecehkan gitu. Dia terendahkan gitu, paling pokoknya terendahkan, terlecehkan gitu. Contoh dalam bercanda di antara teman-teman sekolah misalkan ya kan, ada yang bilang yale-yale, itu kan yale-yale itu bahasa apa ya, orang Kristen gitu, tapi dibuat bahan bercandaan seperti itu. Ada lagi nanya, orang Kristen cewek kalau menstruasi warnanya apa, kan itu enggak banget ya kan, seperti itu. Nah, gimana sih caranya, maksudnya biar kita itu membatasi diri, tidak seperti itu. Kita itu Islam itu kan harus saling menjaga kekeluargaan seperti itu. Bukan hanya dalam, mungkin saya orang bodoh yang lain seperti itu bercanda. Ini di kalangan para pendakwah seperti itu, di kalangan para pendakwah aja sering banget menyenggol agama lain seperti itu. Kalau menurut kakak dan teman-teman itu gimana ya caranya untuk supaya tidak seperti itu, gitu loh. Biar sesama enak lah, selama berumat beragama itu nggak usah saling merendahkan, nggak usah saling ngejek seperti itu sih. Itu aja, terima kasih. Halo Mbak Lili ya yang lagi Iya. boleh nampung satu pertanyaan lagi nggak? Boleh. Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Putri Aliana dari Teknologi Informasi. Sebenarnya aku mau nanya, tadi diskusinya terlalu berat. Aku mau nanya yang simpel-simpel aja. Menurut teman-teman ataupun kelompok yang sedang presentasi nih, bagaimana contoh kita sebagai orang yang awam atau orang yang biasa aja, yang Islam juga, tapi nggak terlalu Islam yang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Contoh banyak banget. Bagaimana contoh membumikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kan karena kita hidup di berbagai daerah, terus agamanya juga banyak orang yang beragama dengan kita, kayak gitu. Contohnya aja untuk kita, gimana sih cara kita untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari dalam membumikan Islam itu sendiri. Terus lagi, siapa tahu contoh yang kita diskusikan hari ini bisa membantu Wali Songo untuk mensukseskan Islam di Indonesia. Gitu aja Mbak Lili dan teman-temannya. Dan kalau ada contohnya yang bisa diberikan, ini juga sekian. Ya, baik, terima kasih ya. Karena pertanyaannya rada-rada menyerempet sama yang tadi. Kalau masalah yang pendakwah itu ya, kan kita punya pikiran ya, mana yang baik, mana yang nggak baik. Kita tiru yang baiknya aja, yang buruknya jangan. Terus juga kita tuh, kan di negara kita di Indonesia banyak umat beragama, macam-macam. Kita harus saling bertoleransi biar negara kita aman, nyaman, tentram, seperti itu. Kalau untuk cara agar supaya Wali Songo bisa membumikan Islam di Indonesia, kemungkinannya sangat kecil banget ya. Soalnya kan kita di sini udah terkontaminasi atau apa gitu tentang agama-agama lain, ada banyak umat beragama.
mereka juga punya keyakinan yang kuat, sama seperti agama Islam punya pedomannya Al-Quran gitu kan. Agama lain juga punya pedomannya masing-masing. Jadi kalau untuk secara keseluruhan bisa Indonesia bisa Islam semua itu kemungkinannya sangat kecil juga sih. Mungkin seperti itu yang bisa saya ini kan. Barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan atau kurang sesuai dengan jawaban saya, silahkan. Bantu menjawab boleh? Boleh, silahkan. Itu yang pertanyaan dari Mbak Putri ya, yang tentang bagaimana solusi membumikan Islam, bukan soal seperti itu, Mbak Putri? Betul Bang, contohnya Betul. aja dalam sehari-hari yang paling kita bisa lakuin gitu buat teman-teman di sekitar. Solusi yang terbaik ya, yang pastinya kita harus beruswah kepada Rasulullah ya. Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu tauladan yang baik. Nah, jadi kita pengen apapun itu, misalnya ingin melakukan A, melakukan B, melakukan C. Kalau misalnya kita mencari solusi terbaik, ya pasti Quran surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu Rasulullah uswatun hasanah. Seperti misalnya bagaimana agar bisa membumikan Islam dengan sempurna? Maka jawabannya apa? Kita lihat sejarah perjuangan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW berjuang dari titik bi'tsah, dari titik pengutusan sebagai nabi sampai kepada al-yauma akmaltu lakum dinakum, sampai futuhnya agama Islam gitu. Jadi solusi terbaik adalah beruswah kepada Rasulullah SAW. Mungkin seperti itu Mbak Putri. Berarti mencontoh tauladannya Rasul ya? Yap, betul. Jika ada pendapat yang lain, boleh. Yang lain ada yang mau menambahkan? Silahkan. Jika tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti kita serahkan ke Pak Dian aja ya. Apa sih, barangkali belum pada sama materi yang disampaikan kelompok kami gitu. Ya, baik teman-teman semua. Terima kasih untuk dua kelompok ini. Ya, kita beri tepuk tangan semuanya. Ya. Baik teman-teman. Ini masih on semua kan? Tidak ada yang pergi ini. Coba diaktifkan kameranya. Masih Pak. Masih Pak, kamera saya rusak tapi. Masih Pak. Insya Allah masih Pak ya. Masih Pak. Belum AFK. Ya, gimana untuk kelompok 1 dan 2?
untuk materi hari ini menurut kalian? Bagaimana menurut kalian kelompok 1 dan 2? Saya ingin menambahkan sedikit yang saya ambil tadi dari materinya, judul dari Mbak Alini dan Mbak Fahri Syariah, membumikan Islam ya, di Indonesia. Yang memang sejak masa Wali Songo ya, Islam di Indonesia ini memiliki 2 model. Ya, yang pertama itu ya kelompok formalis ya. Ini lebih mengutamakan dari aspek fikih ya dan politik kenegaraan. Ya, kemudian dari esensial ya ini memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah. Ya. Banyak cara untuk kita mendakwah ya. Kita bisa membumikan Islam ya. Ud'u ila sabilillah bil hikmah ya. Kemudian bil mau'izah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, banyak cara untuk metode kita ya, untuk berdakwah. Ya, kemudian dalam masyarakat ya pada saat ini ya mungkin diperlukan pengembangan kiat-kiat bagi para pendakwah ya, dengan melaraskan dengan kemajuan teknologi. Ya, mereka menggunakan media massa dan internet ya untuk mereka berdakwah. Ya, artinya metode ini juga menandakan sama dengan para wali songo pada zaman dahulu ya, menggunakan media tradisional. Teman-teman, ini untuk Ilham dan Abdul Rahman, ini dia kemana? Mungkin untuk kelompoknya ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Waktu pembuatan makalah ada PPT, kalian Yang barengan ada atau gimana? cuman Ilham, Heri sama Lili. Berarti Mas Untuk Abdul Abdul Rahman. Rahman kurang tahu. Oke. Dia ngikut ini gak membuat PPT atau diskusi dengan kalian? Abdul Rahman enggak, Pak. Enggak, jadi cuma bertiga aja nih ya, Ilham, Lili, Karomah, sama Khairi. Iya. Jadi mau diakhirkan membuat presentasi sendiri. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 yang insya Allah minggu yang akan datang itu kita sudah UTS di tanggal 22 yang sudah masuk UTS semester. Ya, insya Allah kalau untuk soal ya nanti akan saya share ya, insya Allah di hari ya, entah itu soalnya esai, entah itu PG, nanti akan saya konfirmasi lewat grup ya.
Dan nah, untuk yang presentasi di tanggal 22 itu menjadi di tanggal 29. Ya, bisa dipahami ya untuk yang tanggal 22 besok. Baik, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Berarti mundur ya, Pak, setelah UTS. Iya, setelah UTS. Ya, entah itu tanggal 29 atau tanggal berapa nanti akan saya konfirmasi lewat grup kalian masing-masing. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk makanan Pak, bagaimana Pak yang belum ngumpulin? Boleh telat Pak. Oke. Ya, untuk tugas-tugas yang belum ya, segerakan untuk kalian kumpulkan. Ya, entah itu tugas yang individu yang sampai saat ini ya, yang presentasinya dikumpulkan, kemudian yang PPT yang dikumpulkan juga. Nah, kemudian yang pertemuan sebelumnya itu ada 2 tugas ya? Iya Pak, 2 tugas Pak. Ada dua tugas, yang tabel itu yang kalian isi, ya kemudian yang satu lagi itu yang 8 pintu rezeki dalam Al-Quran. Ya, itu saya tunggu sekarang Senin ya, hari Rabu. Ya, saya tunggu hari Rabu ya jam 00. Bisa dipahami ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Ini tugas mandirinya berapa, Pak? Ya, untuk tugasnya kirim ke email saya. Semua tugas jadinya berapa, Pak? Kalau yang sudah presentasi itu ada 3. Yang belum, Pak? Ya. Yang belum presentasi itu ada 2. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yang presentasi kan PPT sama yang individu. Nah, kemudian yang 2-nya lagi ya, yang 8 pintu rezeki dalam Al-Quran. Terus yang tabel itu ya? Isi tabel ya, Pak? Iya. Bapak, untuk makalah yang belum presentasi itu dikirimnya sebelum presentasi apa hari Rabu juga ya, Pak? Untuk yang belum presentasi itu dikirimnya ya ketika presentasi untuk makalah individu ya. Jadi bukan besok. Ya. Yang belum presentasi dikumpulkan yang tugas 2 itu hari Rabu. Ya, paham? Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya, Pak. Saya cukup, Pak. Untuk kirimnya lewat email saya. Ya, mohon maaf kalau saya tidak membalas, tapi akan saya mencatat di buku saya, nanti akan saya jadikan satu file.
untuk tugas kalian, untuk tugas makan. Ada lagi sebelum saya akhiri? Untuk materi ya akan saya pelajari saja yang sudah saya kirim ke e-learning. Ya, untuk materi. Ya, sudah? Baik, sebelum kita tutup, tolong diaktifkan kameranya. Absen. Oke. Bagi yang belum mendapatkan kelompok presentasi, ya bisa WA ke saya. Ya, ini yang di sini semua sudah dapat semua ya untuk kelompoknya. Sudah semua? Saya sudah presentasi, Pak. Kenapa? Enggak. Oke, baik, sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk tugas. Yo, Alin, deadline-nya. Deadline-nya keterlaluan. Yuk tugas.